Halo, salam semuanya. Selamat datang di kuliah Sejarah Desain. Nama saya Ariyanti Ayu Puspita yang akan mengampu kuliah ini bersama dengan Bapak Agus Sahari. Selamat menyimak materi berikut. Baik, kita masih melanjutkan minggu kedua, yaitu pada segmen 3, mengenai peradaban Mesopotamia, Persia, dan Sumeria. Peradaban Persia itu dikenal sebagai wujud kebudayaan besar dunia yang hadir sejak 3000 tahun yang lampau. Peradaban Persia ini tumbuh di sekitar kawasan Iran sekarang. Nah, hanya dalam waktu 30 tahun, Persia telah menjadi bangsa yang terkuat di dunia pada masa itu. Wilayahnya meliputi Mesopotamia, Anatolia, bagian timur Laut Tengah, wilayah Pakistan, dan Afghanistan. Berikut adalah puing-puing kerajaan Persia yang masih tegak berdiri. Peradaban Persia masih berdekatan dengan peradaban kerajaan Mesopotamia lainnya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi, kalian masih dapat melihat berbagai macam kemiripan pada detail-detail ornamen puing-puing bangunan pada kerajaan Persia. Keruntuhan kerajaan Persia yang tersisa masih tampak jejak kemegahan istana ini dari skala, ukiran, maupun bentuk dasarnya. Kerajaan Persia memiliki beberapa raja yang sangat terkenal, yaitu 3 diantaranya adalah Cyrus Agung yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Persia. Kemudian ada juga Atosa, salah satu ratu Persia paling terkenal dari kekaisaran Achaemenid, putri Cyrus Agung. Nah, kemudian kerajaan Persia itu juga mengalami masa jayanya ketika diperintah oleh Raja Darius I hingga Raja Darius II. Berikut merupakan penggambaran bagaimana busana-busana yang dikenakan oleh bangsa Persia, mulai dari laki-laki hingga wanita. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pakaian tempur yang mereka gunakan. Helm yang mereka gunakan juga memiliki ciri yang sangat berbeda atau karakter yang sangat berbeda dengan peradaban sebelumnya yang telah kita bahas. Misalkan peradaban Romawi, bentuk helmnya sangat berbeda dengan bangsa Persia. Kemudian busana yang digunakan oleh para wanita juga sangat berbeda. Mereka menggunakan jubah-jubah yang panjang karena banyak terpengaruh oleh nilai-nilai atau pengaruh agama Islam. Nah, berikut adalah berbagai senjata yang dapat ditemukan, dan ini salah satunya kita juga dapat melihatnya di Museum Peninggalan Senjata Bangsa Persia di Museum of Iran. Nah, Persia itu juga dikenal sebagai penghasil karya seni dan kerajinan yang indah. Gaya estetiknya didominasi oleh pengaruh agama Islam. Nah, salah satunya dapat terlihat dari fasilitas hidup bangsa Persia yang dibuat demikian kokoh untuk menyangga raja Persia yang berbadan tegap, menggunakan berbagai ornamen pada kursinya. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, ornamen yang digunakan berupa pola-pola geometris, kemudian ada motif tumbuhan dan daun, dan tidak ada ornamen yang menyerupai bentuk manusia dan hewan. Nah, kemudian perabotan lainnya yang juga ditemukan di museum adalah adanya kotak perhiasan dengan finishing kayu yang sangat indah dan lampu dengan ragam hias Islami. Selain mebel dan perabotan, bangsa Persia juga menghasilkan berbagai macam ragam perhiasan, kemudian berbagai kerajinan lainnya seperti tembikar, ada juga kerajinan logam perak selain emas, kemudian ada kerajinan tembaga. Kemudian yang unik di sini adalah ditemukannya berbagai cangkir dan vas yang memiliki nilai estetik yang unik ya, karena dihias dengan bagian tubuh dari binatang.
Nah, salah satu raja yang terkenal, yaitu Raja Darius, bahkan membuat koin emasnya sendiri, yang disebut dengan koin Darius. Nah, seni atau ya kebudayaan seni di Persia itu dapat kita lihat atau kita bagi menjadi periode sebelum Islam dan periode setelah Islam. Jadi Iran itu dapat membagi dua model-model dari motif dekoratif, motif-motif kerajinannya menjadi dua masa. Nah, pada masa Islami, Persia memiliki motif dekorasi yang dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya religius, kemudian geometris, dan sebagainya. Tapi ketika masa sebelum Islami, banyak sekali penggunaan motif-motif singa, harimau, dan binatang fantasi. Nah, selain itu, banyak juga terdapat relief-relief yang menggambarkan suasana perang untuk menghormati raja. Selain adanya barang-barang kerajinan, bangsa Persia juga membuat transportasinya sendiri. Nah, salah satu raja yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan transportasi adalah Raja Darius. Raja Darius itu membuka jalur-jalur transportasi dan jalur perdagangan, gunanya untuk mencari sumber daya alam baru dan melakukan perdagangan. Nah, kapal itu menjadi transportasi penting untuk bangsa Persia yang dapat menghubungkan Sungai Nil ke Laut Merah. Hal ini agar mereka dapat menyambungkan atau membuka jalur Laut Arab dan Mesir, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat transportasi air itu merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Persia. Karena selain sebagai alat transportasi, kapal ini juga digunakan untuk melindungi kerajaannya, yang mana kerajaannya itu dikelilingi oleh sungai. Nah, sekarang kita berlanjut ke peradaban Sumeria ya. Peradaban Sumeria ini adalah salah satu peradaban paling awal di dunia. Peradaban yang kuno ini muncul di wilayah Mesopotamia Selatan, yang mana sekarang bisa disebut Irak Selatan modern, antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Nah, peradaban Sumeria ini dimulai sekitar milenium ke-4 sebelum Masehi dan berakhir sekitar abad ke-24 sebelum Masehi, ketika seluruh Mesopotamia berada di bawah kendali Kekaisaran Akkadia. Nah, bangsa Sumeria itu bisa dikatakan sebagai bangsa pertama yang membuat jaringan perdagangan paling awal dalam sejarah. Nah, ini merupakan penggambaran bagaimana bangunan Sumeria pada saat itu. Kehidupan sehari-hari bangsa Sumeria bisa dikatakan sangat sederhana. Perkotaan Sumeria tampak juga lebih sederhana dibandingkan dengan peradaban di Babilonia, kemudian peradaban Assyria, dan kita juga dapat melihat bahkan bangunan-bangunannya pun kurang beraturan dan tidak terawat. Selain adanya kehidupan sosial di masyarakat, kehidupan sosial yang lain juga ditemukan pada masyarakat kalangan menengah ke atas. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ritual. Bahkan mereka juga telah menggunakan berbagai macam perhiasan pada saat itu. Bagaimana dengan bangsa Akkadia sendiri? Nah, bangsa Akkadia ini termasuk bangsa yang tua ya, bangsa kedua yang mendiami Mesopotamia. Nah, bangsa Akkadia ini berasal dari utara Mesopotamia sehingga bermigrasi ke Sumeria. Namun karena kurangnya data, kurangnya sumber-sumber dan bukti-bukti, sehingga banyak para ahli yang juga berpendapat bahwa
bangsa Akkadia tidak termasuk bagian dari peradaban Mesopotamia. Bagaimana dengan rajanya sendiri? Nah, penggambaran pada beberapa peninggalan relief atau palet dapat lihat bahwa masyarakat Sumeria menganggap Raja Sumeria adalah titisan setengah dewa dan merupakan orang-orang yang arif. Nah, pada saat itu juga untuk pertama kalinya para manusia setengah dewa ini yaitu dianggap sebagai hibrida dewa dan manusia, memerintah sebagai raja di bumi. Mereka juga menjadi imam di istana dan kuil-kuil. Kemudian dikenal juga sebagai kaum monarki. Nah, mereka disebut juga Anunnaki, yang mana dipercaya Anunnaki itu sebagai sosok makhluk mitologi bangsa Sumeria yang merupakan pencampuran antara dewa dan manusia. Mereka atau bangsa Sumeria ini juga menyembah makhluk jadi-jadian sebagai bagian dari ritual. Dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan artefak bahwa bangsa Sumeria telah menggunakan lambang swastika di 2000 tahun sebelum Masehi. Kita bisa melihat di peninggalan yang sebelah kiri. Dan kemudian di peradaban Sumeria itu juga ternyata sudah memiliki teknologi berupa mesin putar untuk pembuatan keramik. Jadi mereka sangat maju dalam bidang pembuatan keramik. Nah, kerajinan keramik ini juga ditandai oleh melimpahnya tanah liat pada saat itu, termasuk digunakan untuk media menulis. Nah, bangsa Sumeria mengenal tulisan paku atau disebut juga cuneiform, yang berarti cuneis atau garis, yaitu berarti tulisan bergaris. Nah, tulisan-tulisan ini berisi mengenai kegiatan kuil, pertanian, dan perdagangan yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita juga dapat menemukan berbagai bukti peninggalan alat transportasi bangsa Sumeria, yang mana kereta beroda sebagai alat transportasi masyarakat zaman Sumeria, masyarakat zaman dulu itu ternyata menjadi sangat penting dan sudah dianggap sebagai temuan total alat transportasi yang sangat canggih pada saat itu. Kemudian ditemukan juga kapal kecil Sumeria untuk menangkap ikan yang terbuat dari sejenis alang-alang dan pelepah pohon kurma. Ya, kita juga dapat melihat bahwa ada berbagai macam replika kapal Sumeria yang juga diuji coba oleh para sejarawan atau peneliti yang lainnya. Oke, ini adalah berbagai referensi lain yang bisa kalian temukan di situs-situs kesejarahan, kemudian dari situs-situs YouTube juga dapat kita lihat lebih lengkapnya kembali mengenai bagaimana peradaban dari Persia dan Sumeria ini. Oke, sekian segmen ketiga. Terima kasih.